Ada lagi? Wah, panjang banget nih. Jonathan Sihaloho, siapapun pemimpin Kepri nanti tentu saja ketika memimpin nanti akan menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19. Dalam pengembangan bidang-bidang strategis di Kepri tentu akan berbeda strateginya dengan kondisi yang sebelumnya. Contoh, kebijakan pemerintah pusat terkait proses belajar mengajar secara online, melemahnya pariwisata secara keseluruhan dan lain-lain. Sehingga pembaharuan yang dibawa juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bagaimana langkah-langkah Pak Ansar apabila dapat memimpin Kepri nanti dengan kondisi seperti ini? Spesifiknya kebijakan strategis 3 tahun pertama. Wah ini kayaknya nanti jadi ini nih. Debat itu Debat loh. ya, panjang-panjang betul. Iya. Boleh dijawab Pak? Boleh Ya, jawab. boleh. Saya kira kalau menangani situasi extraordinary tentu dengan kerja yang extraordinary juga. Jadi nggak ada waktu untuk kita bermain-main bekerja. Maka yang perlu kita lakukan pertama, kita harus memperbaiki ekonomi. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Kalau bicara soal kesulitan pendidikan dengan sistem online memberatkan orang tua, ya Pemda, pemerintah mesti hadir di situ. Kan ada biaya operasional sekolah. BOS itu. Saya kira kalau hanya sekedar biaya internet, biaya ini, Pemda bisa menanggulangi itu kok melalui BOS daerah. Jangan sampai masyarakat tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik karena kesulitan mereka untuk membiayai internet anak-anaknya. Ya kalau anaknya 3 itu juga loh Pak. Makanya dan Perlu saya kira gajinya 3. saya kira itu bukan hal yang mahal kok gitu. Asalkan kita sungguh-sungguh. Saya dulu di Bintan itu APBD kita 600 miliar aja, saya bisa menyediakan bus sekolah gratis saja 58 bus setiap hari ngurus anak sekolah. 18 kapal dari pulau ke pulau antar jemput anak sekolah bisa. Saya bisa beli laptop untuk guru-guru eksak semua waktu itu. Dan saya kontrol itu. Komputer sekolah, gimana anak kita mau pinter kalau komputer di sekolah SMA-nya 5, hanya 3. Jadi memang kita mesti pastikan. Iya, dan bicara pendidikan itu adalah tugas mandatori. Tugas mandatori itu tugas wajib. 20% anggaran pendidikan itu harus dikontrol. Harus tepat sasaran. Orang kadang-kadang bicara 20%, tapi indikator tepat sasarannya apa? Maka kita kepala daerah mesti kontrol itu sungguh-sungguh. Dan dulu di Bintan saya kontrol betul. Kalau tidak, ya kemampuan kita terbatas. Jadi tidak ada kata lain itu. Jadi ekonomi kita dorong, pendidikan kita jaga, pendidikan vokasi kita dorong. Pendidikan vokasi. Hari ini berapa setiap tahun anak-anak taman SMA yang tak nyambung sekolah? Kemana mereka? Mereka belum siap kerja, harus siap latih. Kita mesti latih mereka. Saya bangun sekolah boarding itu, Bintan Tourism Institute itu di Bintan walaupun 1 tahun. 1 tahun 120-130 anak yang tak nyambung. Saya boardingkan di situ, 15 juta satu anak. Saya kerjasama dengan lembaga sertifikasi dari Australia, dari BNSP dan Sahid Jakarta. Tamat mereka, 98% mereka bekerja di hotel-hotel. Kemarin pulang 10 orang dari Maldives, dari kapal Royal Caribbean Cruise Amerika, dari Dubai, dari Qatar. Bangga saya. Cukup setahun. Kalau lama-lama ngabisin uang Pemda, setahun dia kerja. Kalau dia punya gaji, dia bisa nyambung sendiri dengan uangnya. Adik-adiknya tiap tahun bisa ikut. Coba kita pikir sekepri. Maka kita mesti dorong pendidikan vokasi seperti itu. Pendidikan vokasi. Pendidikan khusus singkat yang bisa menjamin mereka kerja. Dan kita mesti menjamin pendidikan di Kepri ini atau harus link dengan pasar kerja di sini. Maka sebaiknya posisinya minimal 60-40%. 60% pendidikan, 40% pendidikan umum, 60% mesti pendidikan kejuruan. Itu baru ideal karena kawasan kita kawasan investasi. Pak Ansar smart nih.